Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh ketua kelas. Masjid, Bu, masjid. Ya, silakan. Semuanya siap-siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu absen dulu ya. Mbak Octavia, hadir. Kira Sandra, Hadir. Mbak Laila juga, hadir. Mbak Anissa, hadir. Mas Tegar, Mas Fazul, Hadir. Mas Irsyad, Hadir. Mbak Sisir, Mbak Anissa, hadir. Mbak Aslim, hadir. Mas Den, Hadir. Mas Farid, Hadir. hadir semua ya. Bu, ada yang lebih absen, Bu. Siapa? Pak Nisa, Mas Krisna, Bu. Oh, Mas Krisna, ya. Krisna enggak butuh. Pak Nisa nanti berdua. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menganalisis dan menjelaskan tentang perkembangan Islam yang dibawa Rasulullah periode Mekah. Nah, siswa dapat menyajikan keterkaitan antara perkembangan Islam pada masa Rasulullah di Mekah dengan perkembangan Islam pada saat ini. Nah, sehingga peserta didik meyakini bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang perkembangan Islam masa Rasulullah periode Mekah. Wah, bagus sekali langsung. Masya Allah. Oke, sekarang kita mempelajari tentang perkembangan Islam Rasulullah periode Mekah. Nah, anak-anak, sebelum kehadiran Islam yang dibawakan oleh Rasulullah ini, keadaan Arab itu disebut dengan masa jahiliyah. Ada yang tahu nggak apa arti dari masa jahiliyah itu? Jahiliyah artinya apa? Bodoh. Nah, benar sekali, artinya bodoh. Nah, keadaan Arab khususnya di Mekah ini adalah gurun pasir dan gersang. Nah, orang-orang Arab menganggap bahwa wanita itu suatu aib. Mereka itu tidak menyukai wanita. Karena apa? Karena wanita itu dianggap lemah. Karena dia tidak bisa ikut berperang dan juga tidak bisa melakukan pekerjaan yang berat. Mereka juga menganggap bahwa dalam satu keluarga jika tidak memiliki seorang anak laki-laki itu merupakan aib yang sangat besar. Nah, namun di sisi lain orang Arab ini memiliki jiwa seni sastra yang tinggi. Baik, oke, baik, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan Islam masa Rasulullah periode Mekah. Bisa diulangi, Mas Den? Kita membahas apa pada minggu kali ini? Perkembangan Islam Rasulullah periode Mekah. Periode Mekah. Nah, di sini tadi Ibu kan sudah menjelaskan bahwasanya pada periode Mekah ini Rasulullah itu melakukan dakwah dengan dua metode, yakni metode terang-terangan dan juga metode siri. Nah, sebelumnya Ibu akan membahas mengenai Islam sebelum pada saat di Mekah. Nah, orang Islam tadi kan
termasuk ke dalam masa jahiliyah. Jahiliyah itu termasuk berasal dari bahasa Arab jahilun, yang artinya itu adalah bodoh. Namun di sini kata bodoh di sini itu bukan mengenai pemikiran mereka ataupun cara berpikir mereka. Sebenarnya di sini ilmu pengetahuan sudah sangat berkembang pesat. Sekaligus di sini itu mengenai sastra itu sudah sangat berkembang. Kemudian mengenai masa itu anak laki-laki itu merupakan aset yang sangat berharga. Kenapa demikian? Karena anak laki-laki itu gimana ya? Zaman dulu kan itu sering perang, jadi anak laki-laki itu menjadi senjata. Kenapa anak perempuan pada saat itu dibunuh? Karena mereka adalah makhluk yang lemah. Kenapa maksudnya anak perempuan dulu itu kok bisa dibunuh sama orang tuanya atau dikatakan sebagai aib? Karena lemah. Karena lemah. Kebiasaan orang-orang Arab zaman dahulu yaitu berjudi, minum-minum khamar, juga pada saat itu tuh ada perbudakan, sehingga pada saat itu dikatakan sebagai masa yang gimana Win? Masa jahiliyah. Kemudian mengenai keyakinan orang-orang Islam pada saat itu, orang Islam itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yaitu mengingkari Sang Pencipta, tapi ia tetap percaya akan adanya hari akhir. Nah, dan yang kedua yaitu mengakui adanya Tuhan, Allah, tapi mereka tidak percaya akan adanya hari akhir. Dan yang ketiga yaitu penyembah berhala. Kemudian yang keempat yaitu golongan yang ikut Yahudi, Nasrani, dan juga Syariat. Jadi di sini keempat golongan ini itu mendominasi orang-orang di Mekah pada perkembangan Islam masa Rasulullah. Kemudian Rasulullah melakukan dakwah melalui 2 cara. Yang pertama yaitu secara sirri, dan juga secara terang-terangan. Adapun Rasulullah itu diatur menjadi Rasul, apakah ada yang tahu pada tanggal berapa dan di mana? Mungkin Mas Krisna bisa menjawab. Rasulullah diatur menjadi Rasul itu di mana dan kapan? Di Gua Hira. Tepatnya pada tanggal berapa, Mas? Gimana Mbak Laila bisa membantu menjawab? Mas Krisna nggak apa-apa kok. 17 Ramadan. Berapa Mbak? 17 Ramadan. Kemudian di sini itu mengenai dakwah secara sembunyi-sembunyi atau dakwah sirri ini itu dilakukan kepada keluarganya dan juga sahabat karibnya atau orang-orang terdekatnya. Dan dakwah sirri ini dilakukan selama kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Di sini kita juga mengenal mengenai orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Orang-orang yang masuk Islam pertama kali biasa disebut dengan as-sabiquna al-awwalun. Ada yang bisa menyebutkan beberapa orang yang termasuk ke dalam as-sabiquna al-awwalun?
nggak mungkin? Ali bin Abi Thalib. Yang lainnya mungkin bisa menjawab? Khadijah. Ada lagi, Mas Farid? Nggak tahu. Didengarkan dulu ya. Oh iya. Bisa diulang Mbak Laila siapa saja tadi? Abu Bakar, Mbak Anissa? Ali bin Abi Thalib. Mbak Nafisa siapa tadi? Siapa Mas? Bisa diulang? Abu Bakar. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, Siti Khadijah dan yang lainnya ya. Kemudian dakwah secara terang-terangan itu dimulai ketika turun surat Al-Hijr ayat 94. Nah, di dalamnya itu Rasulullah diperintahkan untuk terang-terangan berdakwah. Nah, Rasulullah berdakwah secara terang-terangan ini itu mendapatkan respon yang sangat jelek daripada orang-orang di Mekah itu sendiri. Rasulullah dianiaya sampai pengikut-pengikut Rasulullah itu pun juga ikut dianiaya. Sehingga setelah adanya dakwah yang terang-terangan ini terjadi beberapa peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah di periode Mekah ini diantaranya yaitu hijrah ke Habsyah, Amrul Husni dan juga Isra Mi'raj. Di sini ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang mana 3 kelompok tersebut akan membahas mengenai hijrah ke Habsyah, Amrul Husni dan juga Isra Mi'raj. Ibu akan membagikan modul yang harus kalian pelajari. Nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Oke, kemudian ibu akan membagi kalian, kan sudah ada kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, Mbak Laila membahas mengenai hijrah ke Habsyah. Kelompok 2, Mas Irsyad membahas mengenai Amrul Husni. Dan kelompok 3 membahas mengenai Isra Mi'raj. Ibu akan memberi waktu kalian 5 menit untuk mempelajarinya. Kemudian kalian untuk mempresentasikan hasil belajar kalian ke depan. Oke, selanjutnya kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil belajarnya. Perwakilan saja nih. Maju ke depan. Monggo. Hijrah ke Habasyah pada tahun 600 Kurang kedengeran tuh 615 Masehi atau tahun ke-5 kenabian terdapat kamus ini. Strategi dakwah Rasulullah di Makkah dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan secara berkelompok. Rombongan pertama dipimpin Utsman bin Affan berjumlah 15 orang yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Kemudian disusul rombongan yang kedua dipimpin Ja'far bin Abi Thalib berjumlah hampir 100 orang. Pada tahun kaum muslimin Habasyah diterima oleh Raja Najasyi dengan baik. Sudah. Terima kasih. Oke, karena kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3 sudah selesai, maka kalian harus mengerjakan soal yang sudah ada di belakang mobil kalian di halaman 5. Kita juga di sini loh. Nanti kita bahas soal itu. Ada yang kesulitan bisa ditanyakan sama ibu. Bahasa Arab katanya Islam terkenal itu sebagai bangsa yang mandul. Yang kita bagikan dalam Al-Quran surah Baru.
Baik, anak-anak sekalian, apakah sudah memahami materi pada pertemuan kali ini? Sudah. Bapak, mungkin saya minta satu orang aja ya untuk menyimpulkan dari pribadinya sendiri mengenai materi periode kota Tawa Rasulullah. Silakan, saya tunjuk satu orang ya. Jadi dijawab sebisanya saja apa yang ditangkap pada pertemuan kali ini. Apakah sudah banyak yang ditangkap atau belum? Silakan Mas Faizul dijelaskan tentang perkembangan Islam Rasulullah di periode ini. Silakan. Dijelaskan. Siapa maju? Jadi perkembangan Islam Rasulullah periode Mekah itu Gimana? jadi sebelum Islam yang dibawa Rasulullah itu bahasa Arab disebut dengan zaman jahiliyah. Nah, Jadi itu ini disebut apa? jahil, bodoh zaman. Mungkin Mas Faizul dapat melihat teks. Jelaskan apa sih ciri-ciri orang di zaman jahiliyah? Ciri-ciri orang di zaman jahiliyah itu menyembah batu, Terus menyembah berhala, terus berbuat maksiat, zina, terus itu. Terima kasih Mas Faizul. Mungkin itu dulu. Wah, mantap. Mas Faizul sudah apa-apa mengenai orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Rasulullah di periode Mekah. Jadi Bapak di sini akan menyimpulkan materi yang sudah dijelaskan oleh ibu gurunya tadi ya. Baik. Mengenai perkembangan Islam Rasulullah SAW periode Mekah. Jadi periode Mekah ini terdapat banyak sekali pertentangan yang dihadapi Rasulullah saat membawakan ajaran Islam, mulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, dakwah secara terang-terangan. Nah, kalau yang dari dakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah memulainya dari keluarganya, seperti Khadijah, Ali, Abu Bakar, dan dua orang lainnya tadi yang sudah dijelaskan bahwa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini tujuannya untuk meraih simpati atau sebagai orang-orang yang pertama masuk Islam di situ agar bisa membantu dakwah Nabi Muhammad di dakwah-dakwah selanjutnya. Dari setelah dakwah secara siri atau secara sembunyi-sembunyi selama 3 sampai 4 tahun dengan kerabat-kerabat dekatnya, Rasulullah ini turun wahyu yang menyuruh Rasulullah untuk dakwah secara terang-terangan. Dalam surah Al-Fajr itu menyuruh Rasulullah untuk dakwah secara terang-terangan. Jadi dakwah secara terang-terangan ini di mana Rasulullah sudah memiliki beberapa pengikut. Maksudnya orang-orang yang sudah masuk Islam itu yang sudah masuk pada periode sembunyi-sembunyi tadi, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mas Irsyad minta tolong untuk HP-nya bisa dulu ya. Nah, bisa kita lanjutkan? Bisa, Pak. Jadi dakwah secara terang-terangan ini Rasulullah mulai berani menampakkan diri, berani untuk menyebarkan Islam secara langsung dan luas kepada masyarakat-masyarakat yang ada di kota Mekah. Nah, di sini dakwah secara terang-terangan itu Rasulullah semakin mendapat tekanan dari kaum Quraisy, terutama saat dua orang yang diandalkan di kaum Quraisy itu masuk Islam. Yakni salah satunya yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kita tahu bahwa beliau adalah panglima yang diandalkan pada saat beliau masih kafir atau kafir Quraisy seperti itu. Jadi saat masuknya beliau ke ajaran Islam atau agama Islam, ini membuat orang-orang kafir Quraisy ini seperti naik pitam, seperti marah. Karena dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam ini membuat Islam menyebar tidak dapat dihentikan oleh mereka semua seperti itu. Jadi Rasulullah SAW mulai dari dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dari sini Rasulullah mendapatkan keistimewaan yang saya maksud di sini adalah bertahan musuh. Jadi menyendiri, sering di gua jeruk untuk kalau istilah sekarang itu bersemedi gitu. Jadi untuk ya bukan istighoroh, tapi bagaimana Rasulullah berduaan saja dengan Allah SWT dalam gua tersebut seperti itu. Nah
dari dua tersebut, lanjut di dua tersebut Rasulullah mendapatkan wahyu, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang diturunkan oleh siapa? Malaikat siapa? Malaikat Jibril sebagai malaikat yang membawakan wahyu kepada Rasulullah, seperti itu. Setelah beliau mendapatkan wahyu, ada beberapa peristiwa penting ada di Mekah yang sudah dijelaskan tadi, seperti hijrah ke Habasyah, terus yang di sana rajanya menerima dengan baik. Siapa nama rajanya di Habasyah? Siapa? Raja Najasyi. Terus periode maksudnya peristiwa penting selanjutnya yaitu ada Amul Husni. Amul Husni ini adalah masa-masa kesedihan Rasulullah karena ditinggal oleh keluarga-keluarga terdekatnya seperti Abu Thalib dan juga istri yang paling beliau cintai yakni Siti Khadijah. Nah, setelah itu barulah yang terakhir yakni Isra Mi'raj, di mana Isra Mi'raj ini sebagai bentuk penghiburan, maksudnya bagaimana Allah menghibur Rasulullah atas kesedihan yang beliau hadapi, dan Allah memberikan kesempatan Rasulullah untuk naik ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah sholat. Nah, perintah sholat inilah yang masih kita jalankan sampai sekarang. Seperti itu. Dari beberapa yang sudah Bapak jelaskan tadi, hikmah yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini adalah bahwa apa saja yang sudah yang sudah dilaporkan oleh Rasulullah, ajaran-ajaran yang sudah beliau perluas sehingga kita dapat mencicipi indahnya keislaman pada saat ini. Semoga kita tetap dari hidup kita yang sekarang sampai akhir hayat kita nanti bisa menjadi seorang muslim, maksudnya meninggal dalam keadaan Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, oh ya, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai perkembangan Islam Rasulullah periode Madinah. Tapi sebelum itu, Bapak ingin memberikan tugas kepada anak-anak semua untuk membuat mind map. Mind map itu kerangka materi mengenai dakwah periode Madinah ya, untuk kita dapat membaca materi dan juga merangkum materi yang akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya, agar teman-teman sebelum belajar itu sudah belajar lebih dahulu mengenai periode Madinah. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Semoga apa yang kita dapatkan dan pelajari pada pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga materi yang akan kita pelajari di depan nanti dapat kita pelajari dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Bapak. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.